Indonesia sudah mulai keluar dari lonjakan kasus COVID-19 atau yang disebut gelombang kedua. Walau telah melandai, sejumlah ahli telah memprediksi bahwa gelombang ketiga masih akan datang. Jika dilihat dari pola lonjakan kasus sebelumnya, gelombang di Indonesia cenderung terjadi dalam dua momen besar, yakni pada libur Natal dan Tahun Baru serta libur Lebaran. Ahli virologi Universitas Udayana, I Gusti Ngurah Kade Mahardika mengatakan, pola tersebut diprediksi akan kembali terulang, tepatnya pada momen libur Natal dan Tahun Baru di awal tahun 2021 mendatang. Pola ini diprediksi bakal terjadi kembali pada bulan Januari hingga Februari 2022 karena polanya masih terbentuk. Meski lonjakan kasus diprediksi bakal terjadi, namun Mahardika menyebut bahwa kasus perawatan di rumah sakit maupun kematian diprediksi cenderung rendah dibanding pada gelombang sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh cakupan vaksinasi yang kini terus meningkat. Sebelumnya, pemerintah juga telah menarget 70% dari target penerima vaksin akan dicapai pada akhir hingga awal tahun depan. Oleh karena itu, percepatan vaksinasi saat ini harus terus diupayakan sebelum mobilitas masyarakat kembali memuncak pada momen libur panjang di akhir tahun ini. Masyarakat diimbau untuk tidak melonggarkan kewaspadaan terhadap situasi pandemi. Apalagi saat ini vaksinasi nasional belum mencapai 70%. Dengan demikian, masyarakat diminta untuk segera melakukan vaksinasi guna meningkatkan kekebalan komunal. Pemirsa, meski mereda, waspada COVID gelombang ketiga. Itulah topik dialog kita pada pagi ini. Gelombang ketiga kasus COVID-19 diprediksi akan terjadi pada awal bulan nanti pada tahun 2022, di mana hal itu bertolak dari gelombang kasus COVID-19 yang melonjak pada periode-periode sebelumnya. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita saat ini sudah terhubung dengan Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, ada Pak Amin Subandrio. Selamat pagi Pak Amin, salam sehat. Selamat pagi Mbak Yuta. Iya. Pak Amin, diprediksi ada gelombang ketiga nanti di awal tahun depan, di tahun 2022. Bagaimana dengan pandangan Anda, Pak Amin? Ya, kalau kita belajar dari pengalaman yang lalu, gelombang-gelombang yang muncul itu sebagian besar dikaitkan dengan pergerakan manusia. Ya, kenapa kita memprediksi di akhir tahun atau di awal tahun depan? Karena di akhir tahun akan ada libur yang cukup panjang. Walaupun pemerintah sudah mengupayakan agar liburnya tidak terlalu panjang sehingga diharapkan pergerakan manusia tidak sebesar ketika akhir bulan Mei atau Juni yang lalu ya, sehingga mudah-mudahan memang tidak terjadi peningkatan kasus setelah libur panjang. Tapi situasinya saat ini memang sudah berbeda dari sekitar bulan Mei yang lalu, di mana pertama vaksinasi sudah ya cukup banyak ya, saat ini mencapai 80 juta orang yang menerima vaksinasi pertama, dan yang kedua sudah 40 juta orang. Dan beberapa sekitar hampir 1.000 orang nakes itu menerima dosis ketiga. Dan ini menyebabkan peningkatan jumlah orang yang kebal. Ya, ditambah lagi dengan kekebalan yang muncul secara alami. Ya, artinya mungkin orang atau belum divaksinasi tapi sempat terpapar, walaupun hanya sakit ringan, tetapi sudah membentuk kekebalan. Itu kalau kita lihat dari sisi kekebalannya. Tetapi juga kita tetap harus waspada, karena kita juga mendapatkan laporan bahwa virus itu cukup cerdik. Jadi dia bermutasi secara terus-menerus, dan dengan adanya tekanan-tekanan lingkungan ya di dalam tubuh manusia, baik itu berupa obat atau antibodi pasca vaksinasi, antibodi pada para penyintas, maka virus itu kemudian karena dia bisa bermutasi secara terus-menerus, dia bisa muncul sebagai varian-varian baru yang bisa memiliki sifat melepaskan diri ya, escape-nya dari antibodi-antibodi tadi. Nah, itu yang tentu harus kita tetap waspadai.
Ya, jadi tetap tidak boleh lengah. Iya. Ya, karena sekalipun sudah dicapai herd immunity, tapi kalau muncul varian-varian baru, itu juga berisiko. Nah, bagaimana upaya kita untuk mengurangi risiko itu? Ya, upayanya adalah kita berlomba nih dengan kecepatan mutasi virus. Jadi pencapaian herd immunity atau kekebalan komunal, kekebalan kelompok itu harus dipercepat. Jadi kami sangat mendukung upaya pemerintah untuk segera menyelesaikan vaksinasi pada akhir tahun ini atau setidaknya awal tahun depan, ya, sehingga betul-betul kekebalan komunitas itu bisa dicapai, sehingga kita mempersempit ruang gerak si virus, ya. Baik. Dengan demikian rantai penularan bisa kita putuskan. Baik, herd immunity di Indonesia sudah mulai kelihatan, sudah terbentuk karena sudah banyak yang menerima vaksinasi yang kedua. Tapi kita tidak bisa pungkiri masih ada sebagian masyarakat juga yang belum divaksin sama sekali. Tapi untuk secara umum kita sudah bisa lihat herd immunity, tapi ada fenomena reinfected. Ada sebagian orang yang terkena lagi setelah sembuh dari COVID-19. Bagaimana kita bisa menghindari itu, Pak Amin? Ya, reinfection artinya infeksi yang terjadi pada orang-orang yang pernah sakit, ya. Itu bisa terjadi karena pertama antibodi yang dibentuk oleh orang itu tidak terlalu tinggi, ya. Pada beberapa orang memang diamati demikian, tidak terlalu tinggi atau lebih cepat menghilang, dalam beberapa minggu sudah turun drastis. Ya. Nah, faktor kedua adalah faktor virusnya, di mana tadi saya sudah sebutkan virus itu mungkin saja bermutasi sehingga dia bisa meloloskan diri dari antibodi yang ada. Ya, antibodi itu bisa karena vaksinasi, bisa pada penyintas atau antibodi yang diberikan pasca pengobatan. Nah, itu menyebabkan terjadinya proses seleksi, ya. Jadi apa yang terjadi di virus itu kan dia bermutasi, kemudian diseleksi mana yang kalah dengan lingkungan, dengan antibodi dan sebagainya, virus itu akan mati. Tapi ada sebagian kecil yang mungkin bisa meloloskan diri, ya. Nah, itu yang kemudian bisa kalau dia dikasih kesempatan untuk menemukan host baru, ya, artinya bisa menulari orang lain, maka dia bisa bereplikasi, kemudian bertambah banyak. Nah, itu yang harus kita cegah. Iya, Pak Amin, Anda juga sempat mengatakan tadi bagaimana kita bisa melakukan strategi untuk berlomba dengan mutasi virus. Apakah itu memang mungkin kita lakukan? Sangat dimungkinkan, ya. Artinya upaya kita tentu selain yang sudah kita lakukan sekarang ini, ya, protokol kesehatan dan sebagainya, tetapi sekali lagi upaya umumnya adalah kita harus mencegah virus itu untuk bereplikasi. Ya, artinya kapan virus itu bermutasi, dia hanya mutasi kalau replikasi. Kapan dia replikasi? Kalau dia bisa masuk ke sel yang baru, ya, masuk ke host yang baru. Nah, kita lihat di hulunya adalah upaya kita untuk mencegah jangan sampai virus itu masuk, ya, ke host baru. Ya, jadi kita harus mencegah penularan secara fisik, tapi juga membentengi orang-orang itu dengan kekebalan, ya, sebab kita tahu bahwa imunisasi atau vaksinasi itu punya 4 manfaat, ya. Manfaat pertama adalah mencegah kita dari tertular, ya. Yang kedua mengurangi kesakitan, artinya mengurangi morbiditas. Yang ketiga mengurangi mortalitas, ya, mencegah kematian. Dan yang keempat, mencegah orang itu menjadi sumber penularan bagi orang lain. Ya, jadi yang 1 dan 4 itu sangat berperan dalam memutuskan rantai penularan. Ya. Nah, di situ kita lihat manfaat dari vaksinasi ini, dan kita juga bisa paham semakin cepat kita mencapai herd immunity, itu akan semakin cepat kita bisa
insya Allah ya mengendalikan pandemi ini. Oke. Dan 4 itu pula kan sedang digalakkan oleh pemerintah dan seharusnya masyarakat sudah aware soal 4 hal Betul. tadi untuk bisa mencegah ataupun mengurangi penularan. Nah, Pak Amin, berbicara soal mutasi virus, sebenarnya kan ada beberapa variabel yang membuat virus itu bermutasi. Misalnya ada keganasannya atau kecepatannya. Apa saja sih yang harus kita antisipasi dalam mutasi ini? Ya, mutasi itu terjadi secara acak sebetulnya, Pak. Jadi begitu virusnya itu harus bereplikasi, maka dia harus membuat salinan dari informasi genetiknya. Nah, ketika menyalin itu terjadi kesalahan yang kita sebut sebagai mutasi. Ya, sebenarnya kesalahan salin itu sudah ada mekanisme namanya proofreading ya. Jadi si virus bisa punya upaya untuk memperbaiki itu, tapi tetap saja sebagian dari mutasi itu tetap eksis, tetap ada. Nah, itu yang kemudian mempengaruhi sifat-sifat virus yang baru, partikel yang baru, karena satu sel yang diinfeksi oleh satu virus, dia bisa membuat kopi virus baru, ya partikel virus baru sebanyak kurang lebih sekitar 100-an, ya. Jadi cukup banyak yang turunannya. Nah, dari sekian banyak itu tidak semuanya survive, tidak semuanya bisa hidup. Nah, mereka yang terseleksi artinya tidak bisa mengatasi tekanan lingkungan akan mati, ya, atau menjadi lebih lemah. Tapi yang bisa lolos dari tekanan lingkungan, termasuk antibodi, termasuk obat, itu yang akan kemudian lepas ke lingkungannya dan juga bisa menyebar dan menularkan ke orang lain. Baik. Nah, itu mekanismenya. Baik, nah, itu dari sisi ilmiah terkait dengan mutasi. Pak Amin, kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Pak Amin Subandrio. Pak Amin, masyarakat kalau misalnya udah dengar ada varian baru virus COVID-19 seperti itu langsung ada parno, ada rasa takut, kemudian langsung mencari tahu lah gitu. Lumayan kalau misalnya mencari tahu ke informasi yang benar, tapi kalau misalnya agak menyimpang jadi berbahaya gitu ya Pak Amin. Tapi sebenarnya apa yang masyarakat Indonesia tuh harus tahu terkait dengan sifat virus COVID-19 yang paling banyak di Indonesia saat ini? Ya, virus yang diisolasi di Indonesia saat ini memang masih didominasi oleh varian Delta atau turunannya ya. Sekarang sudah ada turunannya, justru yang di Indonesia itu sangat khas yang kita sebut sebagai AY23 dan AY24. Okay. Itu adalah turunan dari varian Delta. Itu sudah hampir 100%. Ya, tapi gambarannya berbeda dari informasi yang kita terima dari luar negeri bahwa varian Delta itu dikaitkan dengan kasus yang berat, dengan kematian yang lebih cepat dan sebagainya. Tapi ternyata di Indonesia gambarannya alhamdulillah berbeda. Jadi tidak semua kasus yang berat itu disebabkan oleh Delta dan tidak semua infeksi Delta itu berat. Banyak sekali yang diinfeksi oleh varian Delta itu gejalanya hanya ringan atau OTG. Itu satu mengenai varian Delta. Kemudian kita juga membaca berita-berita yang kadang-kadang menyesatkan juga atau termasuk hoax ya. Kalau yang varian yang ditemukan negara lain seperti Mu, kemudian Lambda, dan juga ada C12 atau R1, itu memang muncul di beberapa negara, tapi alhamdulillah belum masuk di Indonesia. Ya, walaupun yang misalnya R1 itu sudah ditemukan di Jepang dan Cina, tapi itu belum menyebar seperti Delta yang begitu banyak. Jadi saya menyarankan teman-teman kalau menerima informasi itu dibaca dengan cermat ya, karena kadang-kadang berita itu tentang keadaan di satu negara, tapi seolah-olah itu sudah terjadi di negara kita.
Ya. Ya, itu yang menyebabkan orang kemudian panik. Belum lagi ada berita-berita yang dicampur sana sini dijadikan satu berita sehingga kelihatannya sangat mengerikan, padahal tidak demikian. Ya. Ada gejala-gejala yang aneh-aneh dan sebagainya. Itu saya kira kita sebaiknya memperhatikan informasi yang datang dari instansi yang resmi saja, dari Kemkes atau dari Satgas, Ya. supaya tidak mengalami kecemasan yang tidak perlu. Ya. Ya. Iya, artinya memang varian Delta di satu negara belum tentu betul-betul sama kondisinya jika terjadi di negara lain, contohnya Indonesia, begitu ya Pak Amin ya. Nah, tadi Betul. Lambda dan Mu itu belum masuk ke Indonesia, tapi apakah kita perlu khawatir atau tidak perlu? Bukan khawatir, tapi waspada. Waspada. Dengan Ya, cara apa kita harus waspada. mewaspadai ada varian seperti Mu dan Lambda ini? Ya, sebetulnya kalau di luar sana, di lapangan, kita tidak perlu mempermasalahkan ini varian Alpha, Beta, Delta, Gamma, sampai Kappa, Mu. Ya. Karena di luar sana kita tidak tahu varian apa yang sedang beredar kan. Ya. Tapi prinsip pencegahannya sama, tetap 5M, dan juga kalau sudah ada kita lakukan 3T. Ya, itu yang paling penting, karena varian-varian itu baru diketahui kalau kita sudah periksa di laboratorium. Dan satu hal lagi, tadi saya sudah sebutkan bahwa tidak semua varian Delta itu berat, ya, tidak semua yang berat itu disebabkan karena Delta, sehingga semua varian, bahkan varian yang awal pun yang dari Wuhan ya, masih tanda petik aslinya, Ya. itu juga masih berpotensi bisa menyebabkan kasus berat. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan di luar itu pencegahannya sama, tetap lakukanlah 3M atau 5M atau 6M apapun itu ya, pokoknya protokol kesehatan itu harus tetap dipatuhi dengan ketat. Itu wajib itu. Sampai saat ini kita belum bisa mengatakan oh ini kasus sudah menurun, kita boleh kendor, masker boleh turun di bawah hidung, misalnya kayak gitu. Itu sama sekali nggak boleh. Nah, tolong dicek semua maskernya. Nah, lampu Kalau hijau berada di soal bolehnya masyarakat menggelar acara dalam skala yang cukup besar, menurut Anda itu seperti apa? Ya, betul itu dikendorkan, tapi protokolnya tetap sama. Ya, jadi bahwa orang sudah mulai boleh misalnya mengadakan acara-acara yang mengundang masyarakat yang besar, itu bisa dilakukan, tapi kita semuanya diharapkan sudah lebih memahami apa yang harus kita lakukan ya untuk mencegah penularan. Jadi pakai masker tetap, menjaga jarak juga tetap, rajin cuci tangan juga tetap, ya, menghindari kerumunan. Jadi tadi saya baru baca di berita ini di sini juga, Malaysia misalnya sudah mengizinkan sholat Jumat dengan kapasitas penuh, ya. Sedangkan di Indonesia masih dibatasi, ya, sudah diizinkan untuk sholat Jumat, tetapi kapasitasnya dibatasi 50% misalnya. Ya, itu merupakan prinsip kehati-hatian. Ya, jadi memang kita tetap harus melakukan universal precaution, kehati-hatian secara umum. Ya, kita anggap bahwa ancaman ini belum reda, virus itu masih ada di sekeliling kita, ya, walaupun kita sudah divaksin dan sebagainya, tetapi jangan lengah, ya. Jangan lengah. Karena jangan lengah ini tetap kita harus waspada. Baik, Pak Amin, mari kita sentil orang-orang yang belum mau divaksin sekarang. Seberapa parah tingkat kerawanan yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang belum divaksin? Ya, kalau kita lihat vaksin ya, berbagai vaksin itu kan dia mengklaim efikasinya ada 90%, 65%. Ya. Itu orang harus memahami apa artinya angka-angka itu. Sebetulnya itu menunjukkan secara umum bahwa orang yang divaksinasi menurun risikonya untuk terinfeksi sebesar tadi efikasinya. Misalnya satu vaksin disebutkan hanya punya efikasi 65%.
Tetapi itu memiliki arti yang sangat besar. Orang yang sudah divaksinasi itu akan menurun risikonya sebesar 65%. Baik. Atau kalau kita balik ya, berarti yang kalau efikasi 65% kan ada yang 35% itu yang sisanya atau sepertiganya ya. Berarti orang yang tidak divaksinasi itu risiko terinfeksinya 3 kali lipat lebih tinggi daripada yang divaksinasi. Baik. Ya, nah jadi kita lihat jangan ngambil risiko. Ya, kalau sudah ada vaksin di depan kita nggak usah pilih-pilih lagi, ikuti saja, segera vaksinasi. Baik, yang Anda lihat saat ini untuk distribusi vaksin Indonesia apakah sudah baik? Ya, yang tentu kita lihat upaya sudah luar biasa. Kita lihat ada vaksinasi yang dilakukan di pulau yang kecil, dilakukan oleh ya teman-teman kita dari militer misalnya atau dari kepolisian. Ya, itu sudah berupaya menjangkau daerah terkecil. Ya, nah tentu harus kita perhatikan ada 3 hal terkait dengan itu. Satu adalah sediaannya, ya artinya vaksinnya itu, ya vaksinnya boleh macam-macam. Sekarang kita ada punya cukup banyak variannya. Dari Sinovac, Pfizer, ada AstraZeneca, ada Moderna, ya itu sudah tersedia macam-macam. Nah, yang kedua kalau tadi sediaannya, yang kedua adalah ketersediaan dari vaksin itu. Ya, jadi availability, ketersediaan dari vaksin itu kita harus upayakan. Pemerintah kemarin minggu lalu saya kira menyampaikan Indonesia sudah punya 200 juta dosis vaksin ya saat ini ya, dengan adanya kiriman dari luar negeri. Ya, nah jadi ketersediaannya sudah hampir mencukupi karena targetnya kan 208 juta orang harus divaksinasi, dan kalau masing-masing 2 kali ya kita membutuhkan 400 juta dosis kan, lebih 450-an lah. Nah itu ketersediaan. Nah, faktor ketiga ini yang sering kali menghambatnya itu kesediaan orang-orang itu. Ya, nah mereka-mereka yang harusnya sudah bisa divaksinasi, tapi kalau masih belum bersedia untuk divaksin, nah itu yang seringkali menjadi hambatan. Nah, tentunya kita harus membantu saudara-saudara kita untuk percaya bahwa COVID ini memang ada, ya karena masih dari survei kan menunjukkan bahwa masih ada orang yang percaya bahwa COVID ini tidak ada. Ya. Ya, nah itu yang harus kita bantu. Yang kedua, kalau dia sudah percaya COVID ini ada, kita yakinkan bahwa vaksin ini harus dilakukan. Ya, tadi saya juga baca di TV ini bahwa masker dan vaksin adalah ikhtiar, ya upaya kita untuk menghindarkan tubuh kita dari penularan. Ya, dengan demikian kita bisa memutuskan rantai penularan. Nah, itu yang perlu kita sampaikan message-nya ke saudara-saudara kita dengan berbagai cara ya tentunya. Ya tokoh-tokoh setempat itu menjadi kunci saya kira untuk menyampaikan pesan ini. Baik, terakhir Pak Amin, apa yang harus diperhatikan masyarakat supaya tidak ada peningkatan COVID-19 episode libur panjang akhir tahun, kemudian awal tahun 2022 begitu yang dikabarkan akan menjadi gelombang ketiga kita? Ya, tentu kembali seperti tadi ya, kita harus sampaikan kepada semua saja, semua lapisan ya. Kalau kita bilang masyarakat itu tidak hanya berarti masyarakat menengah ke bawah, tapi juga menengah ke atas. Bahwa kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan ya, jadi masker, cuci tangan, dan jaga jarak dan sebagainya, menghindari kerumunan, itu tetap harus dilakukan. Kalau kita sudah masuk dalam musim liburan misalnya, dan disarankan kan tidak kemana-mana. Tapi kalau tidak bisa dihindari, misalnya karena ada keperluan mendesak, kalau kita harus bepergian, maka
itu juga harus dilakukan dengan mengikuti prosedur yang sudah disarankan. Ya. Jadi tidak perlu memaksakan misalnya dengan kendaraan umum yang berdesak-desakan ya, atau menghadiri pertemuan dengan kerumunan yang besar. Kita lihat di beberapa laporan liburan pendek saja sudah menyebabkan satu tempat pariwisata penuhnya bukan main dan sudah mengabaikan protokol kesehatan. Nah, hal itu saya kira belum waktunya. Ya, jadi kita belum bisa membuat situasi menjadi seperti di pra pandemi yang lalu. Ya, belum waktunya saat ini saya kira. Belum waktunya. Jadi memang kembali ke diri kita harus lebih banyak pertimbangan untuk bisa menentukan. Sudah ada regulasi tertentu memberikan lampu hijau, tapi kita harus lebih waspada, ekstra waspada karena memang COVID-19 masih ada di sekitar kita, gitu ya Pak Amin ya? Ya. Baik. Betul. Jadi kita harapkan dari masyarakat sendiri ya sudah meningkat kesadarannya. Kalau dulu kan kita terapkan PPKM, ada yang menyarankan untuk di lockdown dan sebagainya. Saya kira semakin tinggi kesadaran masyarakat, maka tidak perlu lagi ada lockdown atau PPKM atau apapun namanya, ya. Karena masyarakat ini sudah bisa membatasi dirinya sendiri. Baik, Pak Amin, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Sehat selalu, Pak Amin. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum. Itu dia perbincangan kita pemirsa dengan Pak Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di Good Morning Jakarta.